pemicu pembatasan masa jabatan Presiden Amerika itu adalah terpilihnya Franklin Roosevelt. Beliau ini Presiden ke-32 Amerika sampai 4 periode. Franklin Delano Roosevelt itu terpilih tahun 1932, terpilih lagi tahun 1936, terpilih lagi tahun 1940, dan terpilih lagi tahun 1944. Dia dari Partai Demokrat. Nah, tahun 1947 itu Kongres itu melakukan amandemen konstitusi terkait masa jabatan presiden itu karena mereka khawatir jangan sampai kebablasan masa jabatan presiden Amerika menjadi unlimited. Jadi akhirnya dibatasi secara eksplisit hanya 2 periode saja. Tapi sebenarnya di Amerika itu juga walaupun tidak tertulis, presiden itu paling lama menjabat 2 periode. Sebelum eranya Roosevelt itu 31 presiden yang lainnya itu tidak pernah ada yang menjabat lebih dari 2 periode. Presiden pertamanya George Washington menjabat 2 periode. Presiden ketiganya Thomas Jefferson, mereka ini pendiri-pendiri Amerika ya, itu juga menjabat 2 periode. Mereka ini sempat ditawari untuk periode menjabat lebih lama, tapi George Washington menolak. Thomas Jefferson juga menolak. Itulah negarawan. Para negarawan ini walaupun mereka itu negarawan dan bahkan hero bagi negaranya, karena mereka pendiri founding fathers. Ya kita anggap saja mereka seperti Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim dan sebagainya itu. Tapi mereka tidak mau menjabat berlama-lama gitu ya, cukup 2 periode saja. Dan mereka tidak mau tambah-tambah walaupun jasa mereka besar dan figur mereka juga raksasa gitu ya. Mereka tidak menjadikan mereka besar kepala untuk menjabat 3 periode. Sok-sok genting aja gitu ya. Langkah menambah masa jabatan presiden itu akan membuka kotak Pandora ya. Jadi kita tidak bisa jamin juga apakah dia benar-benar cuma menginginkan 3 periode atau menambah lagi jadi 4 periode, atau penguasa itu selalu ingin unlimited term. Orang ingin berkuasa, sekali berkuasa tetap berkuasa. Makanya ada istilah gila kuasa. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia bersama saya Harun Hussein. Pada episode ini kita akan membahas isu presiden 3 periode. Amerika itu dulu juga ditimpa masalah yang sama ya. Mereka akhirnya secara eksplisit mengatur masa jabatan presiden menjadi 2 periode itu tahun 1947. Pemicu pembatasan masa jabatan Presiden Amerika itu adalah terpilihnya Franklin Roosevelt. Beliau ini Presiden ke-32 Amerika sampai 4 periode. Franklin Delano Roosevelt itu terpilih tahun 1932, terpilih lagi tahun 1936, terpilih lagi tahun 1940, dan terpilih lagi tahun 1944. Dia dari Partai Demokrat. Dia ini memang figur hebat ya. Rakyat Amerika sangat menginginkan dia terus memimpin. Karena dia itu membawa Amerika keluar dari Great Depression ya. Di kebijakan-kebijakan dia itulah yang membuat Amerika keluar dari Great Depression tahun 1930-an ya. Kemudian dia juga itu dulu yang melibatkan Amerika dalam Perang Dunia dan menang. Franklin Roosevelt inilah yang menandatangani deklarasi perang melawan Jepang dan Jerman ya. Dulu peristiwa Pearl Harbor itu terjadi di masa pemerintahannya Roosevelt ini. Termasuk Jenderal MacArthur, jenderal yang legendaris dengan lompat kataknya itu, adalah salah satu jenderal yang diperintah oleh Roosevelt untuk menghadapi Jepang. Di eranya Roosevelt ini juga Amerika itu sebenarnya bertransformasi menjadi negara superpower, karena untuk melawan Jerman itu kan mereka membangun industrinya besar-besaran. Kapal-kapalnya banyak waktu itu diproduksi di era Roosevelt itu, yang kemudian menghadapi armada Jerman di Atlantik ya. Dan kemudian program nuklirnya Amerika itu juga dimulai di eranya Roosevelt. Jadi konon dulu Einstein itu menulis surat ke Roosevelt mengingatkan dia bahwa Jerman itu kemungkinan akan bisa punya senjata nuklir. Dan akhirnya Roosevelt itu memerintahkan keluarkan anggaran besar untuk membuat Manhattan Project ya, untuk membangun industri nuklir Amerika, yang kemudian hasilnya salah satunya kita lihat secara tragis dalam
peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Roosevelt ini bersama Winston Churchill waktu itu benar-benar menguasai keadaannya di barat maupun di timur. Di barat mereka lawan Hitler sama Mussolini, di timur mereka melawan Jepang. Dan ada salah satu yang menarik sebenarnya Roosevelt ini terkait dengan Indonesia. Jadi dulu ada teori konspirasi yang muncul bahwa sebenarnya Roosevelt itu sudah tahu Jepang itu mau menyerang Pearl Harbor dan akan menghancurkan Pearl Harbor. Tapi itu kan teori konspirasi. Dan Roosevelt bilang sebenarnya bukan menduga bahwa dia akan menyerang Pearl Harbor di Hawaii itu. Dulu Amerika itu membaca Jepang akan mengarahkan armadanya ke Thailand atau Dutch East Indies. Dutch East Indies ini kan Indonesia ya. Dia ini tokoh besar ya dalam perubahan dunia. Franklin Roosevelt ini terpilih 4 kali ya. Tapi masa jabatan keempatnya itu hanya dia jabat 1 tahun ya. Dia terpilih tahun 1944. Kemudian tahun 1945 tanggal 12 April itu dia meninggal dunia, kemudian digantikan oleh wakilnya Harry S. Truman. Jadi perubahan konstitusi ini, amandemen ke-22 konstitusi Amerika itu dilakukan di eranya Harry S. Truman. Jadi masa jabatan keempatnya Roosevelt sebenarnya dilanjutkan oleh Harry S. Truman, wakil presidennya waktu itu ya. Nah, tahun 1947 itu Kongres itu melakukan amandemen konstitusi terkait masa jabatan presiden itu karena mereka khawatir jangan sampai kebablasan masa jabatan presiden Amerika menjadi unlimited. Jadi akhirnya dibatasi secara eksplisit hanya 2 periode saja. Sebelum eranya Roosevelt itu 31 presiden yang lainnya itu tidak pernah ada yang menjabat lebih dari 2 periode. Presiden pertamanya George Washington menjabat 2 periode. Presiden ketiganya Thomas Jefferson, mereka ini pendiri-pendiri Amerika ya, itu juga menjabat 2 periode. Mereka ini sempat ditawari untuk periode menjabat lebih lama, tapi George Washington menolak. Thomas Jefferson juga menolak. Itulah negarawan. Para negarawan ini walaupun mereka itu negarawan dan bahkan hero ya, hero bagi negaranya karena mereka pendiri founding fathers. Ya kita anggap saja mereka seperti Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim dan sebagainya itu. Tapi mereka tidak mau menjabat berlama-lama gitu ya, cukup 2 periode saja. Dan mereka tidak mau tambah-tambah walaupun jasa mereka besar dan figur mereka juga raksasa gitu ya. Mereka tidak menjadikan mereka besar kepala untuk menjabat 3 periode. Sok-sok genting aja gitu ya. Walaupun tidak ada pembatasan eksplisit sejak era Washington sampai presiden ke-31 itu tidak pernah ada presiden Amerika yang menjabat lebih dari 2 periode. Bahkan banyak yang 1 periode. George Washington 2 periode, kemudian Thomas Jefferson 2 periode, Abraham Lincoln juga 2 periode, dan Roosevelt inilah yang satu-satunya presiden Amerika yang sampai 4 periode. Founding fathers kita itu kan banyak juga belajar dari konstitusinya Amerika ya. Tapi Amerika sendiri itu baru mengatur secara strict masa jabatan presiden 2 periode itu tahun 1947 lewat amandemen konstitusi juga, amandemen ke-22. Sementara konstitusi kita kan dirancang dan disahkan itu pada tahun 1945. Amandemen ke-22 konstitusi itu di-approve Kongres itu tanggal 21 Maret tahun 1947. Dan akhirnya di situ ditulislah secara eksplisit masa jabatan presiden Amerika itu hanya bisa 2 periode. Tidak boleh lebih. Jadi sayang sekali hasil amandemen masa jabatan presiden ini dilakukan setelah founding fathers kita, BPU, PKI, PPKI itu selesai menyusun naskah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau enggak mereka mungkin bisa mengambil juga dari sana ya. Dan 2 presiden pertama kita, Bung Karno dan Pak Harto itu, mereka itu menjabat unlimited term ya. Bung Karno malah sempat diberi gelar presiden seumur hidup. Kemudian Pak Harto itu berkuasa sampai 32 tahun. Itu waktu yang sangat lama ya. Tapi sebenarnya kalau Pak Harto dan Bung Karno ini kan sebenarnya tidak bisa dipersoalkan sepenuhnya ya. Karena memang waktu itu konstitusi kita itu memang memberi ruang untuk itu. Berbeda dengan sekarang yang sudah memberi batasannya di konstitusi yang sekarang. Dalam konstitusi yang lama itu di pasal 7 itu dikatakan begini, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi setelah 5 tahun dipilih kembali, setelah 5 tahun dipilih kembali, setelah 5 tahun dipilih kembali, setelah 5 tahun dipilih kembali. Jadi itu sebenarnya
unlimited term, pembatasan masa jabatan presiden ini menjadi salah satu agenda utama reformasi karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, terutama berkuasanya Pak Harto sampai 32 tahun itu. Dan kemudian waktu dilakukan amandemen konstitusi kita itu 4 kali ya, dari 1909, 2000, 2001, 2002. Jadi dari 4 kali amandemen konstitusi itu, salah satu pasal yang pertama dirombak itu ya pasal 7 itu. Pasal 7 yang mengatur masa jabatan presiden. Jadi ini salah satu sasaran utama karena dianggap menjadi biang keladi dari otoritarianisme yang terjadi di Indonesia. Ini pasal ini kalau tidak segera dirombak akan menjadi jalan untuk orang-orang otoriter. Jadi bahaya, otoritarianisme akan kembali kalau misalnya tidak ada pembatasan masa jabatan presiden. Sebenarnya langkah menambah masa jabatan presiden itu akan membuka kotak Pandora ya. Jadi kita tidak bisa jamin juga apakah dia benar-benar cuma menginginkan 3 periode atau menambah lagi jadi 4 periode atau seterusnya. Jadi ini memang masa jabatan presidensi ini orang selalu ingin unlimited term ya. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang masih berpikiran feodal ya, kayak kerajaan, yang masih berpikir dirinya seperti raja. Di masa jabatan yang 2 periode itu bisa jadi lebih baik daripada misalnya diperpanjang buat yang bersangkutan maupun buat rakyat dan negara kita. Dan tinggal yang bersangkutan sendiri itu memilih mau dikenang sebagai seorang politisi atau mau dikenang sebagai seorang negarawan. Contoh kita itu misalnya di Amerika itu George Washington tidak mau ogah dipilih lebih dari 2 periode. Thomas Jefferson juga begitu. Dan banyak pemimpin lain yang memberi contoh kenegarawanan. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Lebih baik kita jaga reformasi dan demokrasi kita supaya berjalan secara baik dan wajar, normal, dan jangan lagi kita mundur ke belakang. Kita sudahi dulu obrolan kita ini. Kalau ada kritik, saran, dan komentar, silakan sampaikan di komentar. Jangan lupa juga di like, share, dan di subscribe. Dan pada akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Salam 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.